Tapi jangan sampai kalian nunggu CV bagus dulu baru ngelamar kerja. Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Terima kasih buat kamu yang udah setia nonton video ini atau channel ini. Tapi kalau kamu belum subscribe, bisa klik dulu nih tombol subscribe biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang berguna buat kamu dan buat saya juga. Oke, kali ini saya pengen bahas satu hal yang menurut saya ini cukup menarik untuk saya share. Jadi kalau kamu punya perbedaan pendapat, itu boleh dan kita bisa diskusi bareng. Jadi nggak memihak atau memaksa harus ikut saya atau gimana gitu. Jadi feel free. Oke, jadi beberapa minggu terakhir ini saya tuh melakukan yang namanya semacam observasi. Saya melihat karakteristik teman-teman fresh graduate. Dari kacamata saya atau pengamatan saya, ada beberapa orang yang menunda melamar pekerjaan karena CV-nya belum bagus. Belum bagus di sini dalam arti si dianya merasa bahwa CV-nya tuh belum ATS friendly, belum layak untuk melamar kerja, belum menarik untuk bisa dilirik HR. Nah, ada ceritanya seperti itu. Dan si dia ini terus berjuang untuk membuat CV yang bagus. Secara singkat sih, terlepas itu adalah hal yang bagus. Tetapi kalau itu kamu lakuin terus-menerus, itu jadi hal yang cukup, kalau boleh saya bilang, hal yang buruk juga. Karena apa? Kalau kamu masih fresh graduate, bukan experience hire atau bukan experience people, saya rasa informasi yang kamu tulis di CV itu nggak begitu banyak. Jadi lebih pendek lah, lebih sedikit daripada experience hire. Dan apalagi nih, yang kamu lamar juga lowongan yang dikhususkan untuk fresh graduate. Nah, maka dari itu, saya tuh menyarankan banget nih buat teman-teman fresh graduate. Kalau kamu lagi nyari kerja dan statusmu adalah fresh graduate, dan ternyata CV-mu kamu merasa CV yang saya punya ini belum bagus, saran saya lamar aja lowongan itu. Jangan tunggu CV-mu bagus baru ngelamar kerja. Lamar dulu, jalani dulu. Karena apa? Banyak orang yang terlena, wah CV harus bagus nih, harus bisa gini. Akhirnya dia nggak ngelamar-ngelamar dan nggak dapat kerjaan. Jujur nih, saya coba flashback beberapa pengalaman saya ketika saya jadi fresh graduate, ketika saya bisa berhasil diterima di beberapa perusahaan, ketika saya berhasil mendapatkan offering. Saya lihat CV saya tuh jauh lebih buruk daripada teman-teman fresh graduate zaman sekarang loh. Tapi bisa loh saya diterima. Karena apa? Karena ada banyak hal yang jauh lebih penting atau lebih bisa kalian usahakan selain CV. Tapi bukan berarti saya bilang, oh jangan bikin CV yang bagus. Enggak. Kalian tetap harus berjuang membuat CV yang bagus dan menarik. Tapi jangan sampai kalian nunggu CV bagus dulu baru ngelamar kerja. Pakailah CV yang ada di laptopmu nih. Kalian lamar, kalian kirimlah ke HR. Nah, kalau nanti seiring waktu berjalan ternyata saya nggak dipanggil nih. Nah, kamu bisa lakukan evaluasi. Apa karena mungkin CV saya yang jelek? Bahkan di beberapa tahap seperti interview user. Oke, kamu pasti bawa CV dan kamu kasih ke usernya. Tetapi yang mau megang peranan penting, nggak seberapa bagus CV-mu, tetapi seberapa bisa dan cocok dan match ketika kamu diinterview oleh calon usermu. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian perjuangkan selain CV. Jadi jangan fokus ngerjain CV doang. Kalian bisa improve communication skill kalian. Kalian bisa improve English skill kalian. Kalian bisa improve juga technical skill kalian sesuai background kalian. Jadi ada banyak hal yang bisa jadi concern. Jadi jangan hanya terpaku pada CV, and CV. Karena untuk rekrutmen kayak sekelas BUMN, saya rasa CV itu nggak begitu memegang peranan penting. Karena itu tadi, dia tuh kadang rekrutmennya pakai website. Dan kita tuh sering isi data diri di website. Selama selama IP kamu udah cukup, selama akreditasi jurusanmu udah cukup, dan jurusanmu ada di lowongan itu, saya rasa bakal dipanggil-panggil aja. Karena gagalnya itu paling banyak di tes online. Habis itu tes online nanti di interview. Dan setelah itu ada medical check up. Gagal di CV untuk fresh graduate, saya rasa nggak begitu banyak kalau kamu ikut rekrutmen yang general hiring atau rekrutmen yang besar-besaran. Kecuali kamu ikut rekrutmen yang memposting tuh rekruter itu sendiri nih. Dia posting di LinkedIn mungkin, dia posting di LinkedIn. Saya butuh nih untuk 2 orang gini-gini. CV akan mempengaruhi kemungkinan kamu dipanggil. Tapi kalau kamu ikut rekrutmen yang besar, contoh ada PLN nih rekrutmen. Dia itu pasti meng-hire sebanyak mungkin di tahap awal. Dan akan dipotong di tengah-tengah di psikotes, di medical check up, atau mungkin di interview. Oke, itu saran saya cukup singkat dan cukup bisa jadi kalian pertimbangkan.
ketika kalian masih mencoba untuk membuat CV yang bagus dan menunda ngelamar kerja. Lamar aja dulu pakai CV yang kamu punya, nanti kalau ternyata ada yang salah, kamu bisa perbaikin di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih udah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.